Halo Semproters, di jamban siapapun kalian berada. Gimana? Apa masih suka sambil main HP? Kali ini Mbah Legend akan berdongeng ria tentang film Jumper rilisan tahun 2008. Tapi sebelumnya, berikan dukungan kalian untuk perkembangan channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya jika belum. Terima kasih. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok David, seorang siswa kurang gizi dan biasa saja di sekolahnya. Lalu terlihat David memberikan hadiah kepada teman sekelasnya yang bernama Miley. Dilihat dari gerak-geriknya, David sepertinya memendam perasaan pada gadis mulus tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Mark, seorang siswa pembuli di sekolahnya. Tanpa permisi, Mark mengambil hadiah yang telah diberikan David tadi, lalu melemparkannya ke atas sungai yang membeku. Tak diduga, entah karena nafsunya yang menggebu-gebu atau cinta butanya pada Miley, David nekat mengambilnya. Dan di waktu yang sama permukaan es pun pecah. Alhasil karena tindakan nekatnya, David pun tenggelam dan terseret arus. Mendadak semua orang terlihat panik. Mereka yakin jika David tidak akan selamat dari insiden itu. Namun yang mengejutkan adalah kejadian itu secara spontan memicu tubuh David untuk melakukan teleportasi. Hingga dalam sepersekian detik, David tiba-tiba sudah berada di perpustakaan sekolah. David yang bingung atas kejadian barusan pun kemudian berjalan keluar sambil membawa hadiah yang tadi dia berikan kepada Miley. Sesampainya di rumah, David disambut oleh ayahnya yang suka bersikap kasar. Tanpa menjawab, David pun nyosor masuk ke kamarnya. Namun saat ayahnya mulai emosi dan mendobrak pintu, ia tak melihat David dan hanya mendapati pusaran angin di atas kasur. Lagi-lagi, David berada di perpustakaan sebelumnya dan mulai yakin kalau dirinya punya ilmu teleportasi. Saat akan keluar dari perpustakaan, David mendapati jika pintunya terkunci. Secara refleks, David pun pindah ke kamarnya lagi. Dan kini ia tahu cara menggunakan kekuatan tersebut hanya dengan membayangkan tempat yang ingin dia kunjungi. Sadar akan kemampuannya, David pun memutuskan untuk minggat dari rumah, seperti yang telah dilakukan ibunya dulu saat David baru berumur 5 tahun. David lalu merogoh tabungannya dan berteleport ke rumah Miley, di mana saat itu Miley sedang menangisi kejadian tadi siang dan beranggapan bahwa David sudah mati konyol karena dirinya. David pun memancing Miley untuk keluar. Setelah Miley keluar, ia menemukan hadiah pemberian David tadi di ayunan dan langsung menyadari bahwa ini adalah kelakuan David. Miley pun akhirnya lega. David ternyata selamat dari insiden tadi siang. Hari berikutnya, David menyewa sebuah kamar kumuh di pusat kota. David pun memutuskan untuk berhenti sekolah dan melatih kemampuannya. Ia mulai membayangkan sebuah menara yang dulu ia pernah kunjungi bersama ibunya sewaktu kecil. Tentu saja itu berhasil. Beberapa hari kemudian David mencoba kemampuannya lagi. Kali ini dengan cara yang lebih ekstrim, yaitu untuk merampok sebuah bank. Di mana dia hanya perlu melihat isi brankas bank tersebut dan berpura-pura menumpang ke toilet. Sehingga setelah dia melihat ruang brankas, David hanya perlu menjalankan aksinya. David pun bolak-balik kosan untuk mengangkut semua uang yang bisa dia ambil. Namun yang kita tidak tahu bahwa ternyata ada sebuah organisasi di dunia yang dibentuk sejak abad pertengahan untuk membasmi orang-orang seperti David. Organisasi ini bernama Paladin. Mereka ada untuk memburu kaum jumper, para penyihir, dedemit, kaum jomblo akut, dan sejenisnya. Orang ini adalah Roland. Dia adalah salah satu pemimpin organisasi Paladin. Alasan organisasi ini didirikan karena mereka beranggapan bahwa kaum jumper seharusnya tidak ada di muka bumi, di mana keajaiban yang mereka miliki cenderung merusak tatanan alam dan hanya Tuhan yang boleh memiliki kemampuan tersebut. God should have the power. Cut him down! Beberapa tahun David hidup dengan uang hasil merampoknya. Sekarang dirinya tinggal di apartemen mewah dan kerjaannya hanya berkeliling dunia. Di saat orang lain hanya boker di WC tetangga, David sudah boker sambil sarapan di puncak patung Sphinx di Mesir, surfing di Kepulauan Galapagos, berburu ubur-ubur di Hawaii, dan berakhir dengan hunting janda muda di London. Enak sekali hidup si kampret ini. Saat sudah puas bersenang-senang dan pulang ke apartemennya, David pun dikejutkan saat melihat Roland sudah berada di sana.
karena ternyata Roland berhasil menyelidiki kasus perampokan bank yang telah David lakukan beberapa tahun lalu. Dengan ketus, David yang merasa tidak mengenal Roland sontak mengusir Roland keluar dari apartemennya. Namun bukannya keluar, Roland malah menyerang David dengan tongkat listrik. Di mana akhirnya kita tahu bahwa ternyata kelemahan kaum jumper seperti David adalah listrik bertegangan tinggi. David mencoba berteleport, tetapi ia gagal karena pikirannya terganggu oleh sengatan listrik. David kemudian berteleport ke ruang penyimpanan, lalu memutuskan kabel yang menjerat kakinya dan mengambil 3 kantong uang. Kemudian berteleport lagi ke dalam rumah masa kecilnya. Saat sang ayah sadar bahwa David telah kembali, ia pun meminta anaknya untuk tidak pergi lagi dan tetap tinggal, serta memberikannya sejumlah uang untuk bermain judi online. Namun karena David yang masih benci dengan kelakuan ayahnya di masa lalu, David pun memilih untuk meninggalkannya. Hari-hari pun mulai berlalu, kehidupan David mulai terganggu dengan adanya kehadiran Roland. Ia pun memutuskan untuk menemui cinta monyetnya yang kita sama-sama tahu itu adalah Miley, gadis yang ditaksirnya sejak masa sekolah. Di sisi lain, Roland memeriksa semua barang di apartemen David dan menemukan foto Miley di sana. Sementara itu, David terlihat sudah berada di bar tempat Miley bekerja. Namun, ia tak berani menghampiri Miley karena takut pertemuan itu tidak berakhir seperti yang ia harapkan. Tak disangka saat David memutuskan berjalan keluar, ia bertemu dengan Mark yang nampak sudah mabuk. Tepat pada saat itu juga Miley datang menghampiri mereka. Dan tanpa basa-basi, Mark yang sudah mabuk pun meraba-raba Miley. Hal itu tentu saja membuat David marah, sehingga perkelahian kecil antara mereka pun tak terhindarkan. Yang membuat David terpaksa harus menggunakan kemampuannya untuk menyeret Mark ke sebuah berangkas bank dan meninggalkannya di sana agar seolah-olah Mark sedang mencoba merampok bank tersebut. Dari situ, David dan Miley pun kembali dekat. David berkata kepada Miley jika sekarang ia sudah hidup berkecukupan dan bekerja pada sebuah bank. David pun mengajak Miley untuk berlibur ke Roma, yang membuat Miley terpana karena itu adalah impiannya sejak masih sekolah. Dan tentu saja ia menerima tawaran David. Beberapa hari kemudian, David dan Miley pun memutuskan untuk berangkat ke Roma. Setibanya di sana, David memutuskan untuk menginap di sebuah hotel mewah yang membuat Miley semakin terpana akan sosok David. Dan adegan selanjutnya saya yakin kita semua sudah bisa menebak. Ya, mereka pun melakukan adegan cocok tanam yang sudah diidam-idamkannya sejak kecil. Yes. Kira-kira begitulah suaranya. Lanjut ya, setelah puas bergelut selama beberapa ronde, David dan Miley pun pergi ke tempat wisata bersejarah impian Miley, yaitu Colosseum. Namun sayangnya, tempat tersebut sedang ditutup untuk umum. David yang tak ingin melihat Miley kecewa pun diam-diam menggunakan kemampuannya untuk membuka pintu bagian belakang. Dan keduanya pun berhasil memasuki Colosseum tanpa diketahui oleh petugas. Setibanya di pintu masuk menuju stadion, David menemukan kalau pintunya terkunci. Ia pun meminta Miley agar tetap di depan pintu, sedangkan dirinya akan membuka pintu dari arah yang berlawanan. Saat David akan membuka pintunya, ia bertemu dengan seorang pria yang pernah dilihatnya saat berburu janda muda di London beberapa bulan yang lalu. Dia adalah Udin, salah satu Udin sedunia yang ternyata juga seorang jumper sama seperti David. Udin memberitahu David jika David bukanlah satu-satunya orang dengan kemampuan teleportasi, dan masih banyak lagi kelompok yang memburu mereka seperti Roland. David pun terkejut saat menyadari jika Udin mengetahui tentang Roland. Pada saat itu juga, muncul 2 anggota Paladin utusan Roland yang datang untuk menangkap mereka. Udin pun melakukan perlawanan. Dan karena keributan tersebut, salah seorang pramusaji di Colosseum memergoki aksi mereka. Namun yang mengejutkan adalah ketika Udin kabur ke tempat rahasianya, David secara tak sengaja masuk melalui celah teleportasi Udin. Di mana faktanya ketika mereka melakukan teleportasi, ternyata mereka meninggalkan bekas berupa celah tak kasat mata, sehingga David akhirnya mengetahui di mana selama ini Udin bersembunyi. Udin pun menjelaskan bahwa Roland merupakan salah satu anggota Paladin yang paling berbahaya dan yang paling banyak membunuh kaum jumper. Udin pun memperingati David untuk menjauhi orang-orang terdekatnya karena organisasi Paladin ini tidak segan-segan akan melenyapkan siapa saja yang menghalangi tujuan mereka. Mengingat jika Miley sedang sendirian, David pun segera kembali ke Colosseum dan membawa Miley pergi dari situ.
Akan tetapi saat berjalan keluar, David ditangkap oleh petugas setelah pramusaji tadi memberitahukan jika David terlibat perkelahian di dalam kolosium. David pun digiring ke kantor polisi setempat dengan Miley menunggu di lobi. David diinterogasi oleh polisi yang mengatakan kalau pihak berwenang akan segera menemui David. Setelah si polisi pergi, datanglah seorang wanita yang ternyata adalah ibu David. Dengan tergesa-gesa, ia membebaskan ikatan David dan menyuruhnya untuk segera pergi saat itu juga. Sontak kemunculan ibunya membuat David bertanya-tanya dan segera mengejar ibunya untuk mendapat kejelasan. Namun sayangnya salah seorang anggota polisi menghalangi David. David yang sedang tergesa pun memutuskan untuk memindahkan si polisi ke atas patung Sphinx di Mesir. David lalu kembali dan membawa Miley ke bandara. Sesampainya di sana, David pun meminta Miley untuk pulang duluan. Miley pun bingung dengan sikap David yang berubah drastis. David pun memberitahu Miley jika dirinya bukan pegawai bank, melainkan dia adalah seorang perampok bank. Mendengar hal itu, Miley pun merasa kecewa. Namun dilihat dari raut wajah Miley, perasaannya pada David masih tetap sama. Di sisi lain, Roland yang memiliki akses ke setiap institusi terlihat menemui Mark di kantor polisi, yang sebelumnya terjebak dalam brankas. Di hadapan Roland, Mark berkata jika polisi yang tidak percaya bahwa dirinya dijebak oleh seorang pria dengan kemampuan teleportasi. Roland mengatakan jika dirinya percaya pada Mark dan menyuruh Mark untuk mengatakan siapa orang-orang terdekat David. Setelah mendapatkan informasi dari Mark, Roland pun pergi ke rumah David untuk menemui ayahnya. Roland pun mengajukan pertanyaan pada ayah David. Kapan terakhir kali David kembali ke rumah ini? Ayahnya pun menjawab jika David sudah pergi sejak 8 tahun yang lalu. When's the last time? Di tempat lain, David pergi menemui Udin di markasnya. Ia meminta agar Udin menjelaskan terkait kemampuan teleportasi dan organisasi Roland. Udin pun menjelaskan jika kaum jumper sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun karena kehadiran mereka yang dianggap merupakan kesalahan genetik dan merusak tatanan global, maka sejak abad pertengahan dibentuklah organisasi-organisasi seperti Paladin untuk melenyapkan orang-orang seperti mereka. Udin pun memperingatkan bahwa Roland tidak akan segan-segan melukai orang yang mereka sayangi demi memancing kaum jumper keluar dari tempat persembunyiannya. Saat itu juga David teringat pada ayahnya dan segera pulang ke rumah masa kecilnya. Saat ia masuk ke dalam, ia menemukan jika ayahnya sudah dalam keadaan sekarat. Tanpa pikir panjang, David pun segera memindahkan ayahnya ke rumah sakit. David berharap jika ayahnya masih bisa diselamatkan. Tak lama berselang, David pun berpindah ke penjara Mark dan menanyakan apa saja yang sudah dia katakan pada Roland. Mark mengatakan bahwa Roland sudah tahu segalanya, mulai dari ayah David sampai tentang Miley. Sadar jika Miley adalah target berikutnya, David pun kembali ke tempat Udin, di mana dia mengajak Udin untuk memburu Roland. Tapi Udin mengatakan bahwa itu sia-sia saja, karena sejauh yang dia tahu, pertarungan terakhirnya bersama Roland justru membuatnya hampir tewas. Udin lalu berteleport meninggalkan David. Tapi David mengikutinya sampai ke Hong Kong. Keep following me. Setibanya di depan sebuah dealer mobil, setelah bosan diikuti, akhirnya Udin mengajak David untuk ikut dengannya. Might wanna hold on, son. Sambil menyetir, Udin menceritakan masa kecilnya, di mana orang tuanya dibunuh oleh Paladin saat dirinya masih berumur 10 tahun. David lalu bertanya pada Udin, bagaimana ia bisa berteleportasi sambil membawa beban berat seperti mobil yang mereka kendarai. Udin pun merasa lucu karena David baru tahu sisi lain tentang teleportasi. Setelah obrolan panjang, akhirnya Udin setuju untuk membantu David menyelamatkan Miley. Mereka pun tiba di bandara untuk menunggu Miley turun dari pesawat. Namun ternyata maskapai yang ditumpangi Miley sudah tiba 1 jam yang lalu. Untuk itu David pun berteleport ke rumah Miley dan membujuknya untuk ikut bersamanya. Akan tetapi Miley yang shock melihat kemampuan berteleportasi David sontak menolak ajakan David. Di luar tampak Roland sudah datang bersama anak buahnya. Tanpa pikir panjang, David pun memindahkan Miley ke markas Udin agar terjauh dari mara bahaya.
Roland kemudian melacak jejak teleportasi dengan menyemprotkan magic spray-nya ke seluruh ruangan. Dan ia berhasil menemukan bekas jejak teleportasi David. Dengan alat canggih yang dibawanya, Roland pun masuk melalui celah tersebut. Hal itu membuat mereka berdua harus bertarung dengan Roland dan anak buahnya. Ketika David sudah dilumpuhkan dengan terikat di dinding, tepat saat Roland ingin menusuk David, muncullah Udin yang menyemprot Roland dengan pelontar api. Kini, giliran Udin yang duel dengan Roland. Keduanya terlibat pertarungan yang begitu epik. Udin pun berteleport ke jalan raya di London, kemudian membawa sebuah bis untuk menyerang Roland. Setelah hampir tewas oleh bus Transjakarta itu, saat Roland akan menyerang David, Udin pun muncul dan menyemprot Roland dengan pelontar api. Roland pun terlempar dan masuk kembali ke dalam celah yang menuju ke rumah Miley. Udin terus menghajar Roland sedangkan Miley berusaha membebaskan David. Tak berselang lama, Udin pun kembali dengan membawa seperangkat bom bersamanya. Dan secara tak terduga, Roland pun menggunakan tongkat elektriknya untuk menarik Miley masuk ke dalam celah yang telah mereka ciptakan tadi. Melihat ini sebagai suatu kesempatan emas, Udin pun memutuskan untuk membunuh Roland dengan cara meledakkan rumah Miley melalui celah tersebut. Namun karena Miley masih di sana, David pun mengecam rencana Udin. Hingga saat David membawa kabur detonator bom tersebut, Udin langsung mengejarnya. Sehingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka, di mana mereka berkelahi dan berteleport ke berbagai tempat. Bad move! Sampailah mereka berteleport ke kawasan perang di Ukraina. Udin pun berhasil dikalahkan dengan terjebak di antara tower listrik. Merasa tak ada waktu lagi, David segera berteleport ke rumah Miley, di mana dia langsung disergap oleh Roland dan anak buahnya. Sehingga David mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan memboyong serta rumah Miley berteleportasi ke dalam sungai tempat ia pernah tenggelam dulu. Setelah itu, David langsung memilih berteleport ke perpustakaan sekolah. Di titik ini terlihat Roland sangat ingin membunuh David. Dan untuk mengakhiri ini semua, David pun membawa Roland ke dalam gua di sebuah bukit di kawasan Grand Canyon. Sehingga mustahil bagi Roland untuk bisa lolos dari sana. Namun yang David tidak tahu, Roland ternyata memiliki koneksi dengan Avengers dan tinggal meminta tolong kepada Doctor Strange untuk membuat lingkaran merah dan menjemputnya. Ini bercanda. Setelah semua berakhir, David mencari informasi mengenai keberadaan ibunya dan berhasil mendapatkan alamat rumah yang berada di kawasan dingin bersalju. Seorang gadis kemudian membukakan pintu yang segera disusul oleh ibunya yang ternyata gadis itu adalah adik kandung dari David. Di sana David meminta penjelasan dari ibunya. Sang ibu menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Paladin sama seperti Roland. I'm giving you a head start, son. Di mana pilihannya untuk meninggalkan David dan ayahnya adalah agar mereka terhindar dari bahaya. David pun terlihat keluar rumah itu dengan perasaan lega, di mana Miley sudah menunggunya untuk melanjutkan kisah cinta mereka yang tertunda. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan pernah bermimpi kaya mendadak seperti si David, karena kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan serta kerja keras upaya kita dalam meraihnya. Salam super, salam Golden Ways.